Semakin dekat ke akhir 2020, gue mau bikin sebuah video yang intinya adalah 20 hal yang gue syukuri terjadi di tahun 2020 terhadap gue tentunya. Gue anggap aja ini video seperti kaleidoskop tentang apa yang terjadi sama gue untuk membantu gue mengingat lagi apa yang gue lakukan tahun ini untuk membuat gue bersyukur. Gue rasa ntar tahun-tahun ke depan 3, 4, 5 tahun ke depan nengok ke belakang lihat video ini, gue akan ngerasa bahwa wow, tahun 2020 tahun yang menyulitkan tapi ada yang bisa disyukuri juga. Dan untuk lu mungkin lu bisa ngelihat apa yang gue lakukan dan dapat sesuatu dari situ. Mungkin dapat yang nyari ilmu, dapat ilmu tentang bagaimana atau apa yang harus dilakukan. Yang nyari inspirasi mungkin dapat inspirasi dari apa yang gue jadikan cara berpikir gue, mindset. Atau yang lagi mau mencari sesuatu untuk bersyukur mungkin ngikutin terutama sampai nomor 20-nya ya, yang terakhir, bahwa ternyata untuk mensyukuri sesuatu di tahun yang gila ini nggak perlu prestasi gimana-gimana, ada banyak hal yang bisa disyukuri. Oke, gue mau coba bikin cepat aja. Di posisi pertama deh, yang pertama kepikiran sama gue catat sebenarnya, tapi yang pertama kepikiran terus untuk gue catat adalah yang gue syukuri terjadi di tahun 2020 adalah mendarat darurat, film kedua yang gue sutradarai. Ini adalah kesempatan gue untuk bikin lagi karya di film. Karena gue pernah punya prinsip, mulai dulu aja terus bikin yang lebih baik. Gue udah mulai dulu aja di Partikelir, dan gue sih suka filmnya, Indonesia tidak. Gue coba untuk bikin yang lebih lebih baik lagi di mendarat darurat. Dan ini project yang udah ketunda lama, bukan karena pandemi, emang panjang aja. Gue nulis 2018 akhir, 2019 April mulai masukin draft 1, dikembangin terus. Rencananya mau di syuting Oktober 2019, ternyata diundur ke Februari. Terus abis diundur ke Februari, terus diundur ke April 2020. Tiba-tiba ada pandemi, terus diundur lagi sampai Oktober. Tapi alhamdulillahnya kejadian juga. Kapan rilisnya, di mana rilisnya, itu di luar tanggung jawab gue. Gue sih sekarang lagi ngedit, dan gue sih seneng ngeliatnya. Moga-moga lo seneng juga. Di posisi selanjutnya, nomor 2 adalah yang gue syukuri terjadi di 2020 adalah keadaan kahar. Gue bersyukur gue bisa bikin stand up comedy special yang merupakan respon gue sebagai seorang seniman terhadap tahunnya gitu. Jadi kapan-kapan setelah mungkin 10 atau berapa special setelah gue udah tua gitu, gue bisa ngeliat katalog karya gue, diskografi, kemudian gue bisa bilang, oh ini yang waktu itu terjadi di tahun 2020. Oh, gue inget banget ini sulitnya seperti apa. Dan memang materi-materinya juga sangat mewakili zamannya. Dan ini spesial yang setelah gue pikir-pikir emang harus gue kerjakan supaya gue bisa membahas isu-isu yang terjadi benar-benar di tahun ini, kayak meninggalnya Glenn, badan gue kurus, kepala gue botak, supaya nanti pas komodo-modo udah nggak perlu lagi tuh masalah pandemi. Komodo-modo udah pokoknya full tentang tersinggung aja gitu. Itu yang gue syukuri, dan gue syukuri bisa terlaksana. Gue ngotot untuk ngambil jalan yang susah karena gue percaya jalan yang gampang belum tentu benar, dan jalan yang susah biasanya benar. Jadi gue ambil jalan yang susah. Jalan mesti ngurus izin, jalan mesti ngurus protokol, jalan mesti bikin pertunjukan dengan sesuatu yang tidak pernah gue lakukan sebelumnya. Karena yang gampang kadang-kadang tidak benar, dan yang susah biasanya benar. Selanjutnya, yang gue syukuri juga terjadi di 2020 adalah penjualan digital Download Hiduplah Indonesia Maya. Terus terang gue dan tim tidak memperkirakan bahwa penjualannya akan seperti itu. Karena yang HIM kan sebenarnya hitungannya bukan special gue ya. Special gue tuh udah ada 8, termasuk Komodo Mono yang jalan tahun depan. Setnya udah jadi gimana dong? Udah gue sebut 8 special, 8 pertunjukan. Udah jadi albumnya. Ini masalah distribusinya aja kan ibaratnya gitu. Sebenarnya yang jadi special tuh Septic Tank. Septic Tank tuh bener-bener 100% materi ditulis untuk itu. Kalau HIM tuh setengahnya Septic Tank, setengahnya sisanya materi lama plus materi baru. HIM tuh lahir karena ada promotor yang mau bayar gue keliling-keliling. Bukan Comika, ada promotor lain. Terus gue pikir yaudah gue putusin untuk bikin juga di Jakartanya, dan gue bikin digital download. Dan penjualannya mengagumkan. Makanya karena dia bukan special gue pikir dia nggak akan segitu lakunya penjualannya. Ternyata harganya lebih mahal daripada Pragiwaksono, tapi penjualannya sama unitnya dengan Pragiwaksono. Dengan harga lebih mahal, dengan kondisi pandemi. Gue udah April tuh, itu lagi di puncak-puncaknya pandemi, di puncak-puncaknya ketidaktahuan. Ternyata orang
tetap belanja dan alhamdulillah pemasukannya. Terus yang gue juga syukuri di tahun 2020 adalah turun 15 kilo. Gue udah nyangkut di berat badan 96, pernah 90. Gue curiga itu 100 tapi timbangan gue salah. Pernah 100 kiloan. Itu dari tahun 2009 sampai 2019 tuh berarti apa? 10 tahun. 10 tahun gue ada di berat badan antara 100 sampai 95. 100 sampai 95. 10 tahun di berat badan itu. Tiba-tiba di tahun 2020 berat badan gue 80 kilo. Sekarang lagi, ini lo lihat gue nih lagi di 83 kilo. Gue masih bingung. Ini sebenarnya berat badan gue nih harusnya di mana ya? Karena waktu gue ambisi gue pengennya di 80. Nyampe ke 80, orang bilang gue kuyu, gue perhatiin juga kuyu, Gamila juga bilang kuyu. Kayaknya gue juga malnutrition gitu ya, jadi kurang gizi karena cara yang gue pakai untuk nurunin tidak ideal. Terus gue coba naikin, terus gue raba reaksi orang. Nah ini nih, udah mulai gemukan nih, nah ini bang udah mulai seger nih. Nah, itu salah satu alasan kenapa kemarin waktu di keadaan kahar tuh berat badan gue tuh ada di 84-85. Karena gue pengen ketika lagi taping untuk special juga gak kelihatan kayak orang kurang gizi gitu. Nah, gue bersyukur itu terjadi, turun 15 kilo sesuatu yang gue nanti-nanti, biar gue sehat. Terus juga gue syukuri posisi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 nih. Posisi kelima yang gue syukuri adalah sleep apnea gue hilang di tahun 2020. Jadi kalau lo inget dari 2012 mereka dalam bercanda gue udah ngomongin soal ngorok, dan itu juga ngoroknya udah terjadi jauh sebelumnya. Jadi gue punya kondisi di mana gue tidak bugar setiap hari, selalu ngantuk, selalu nggak seger, selalu kurang tidur, selalu kurang berkualitas tidurnya karena oksigen yang ke kepala tuh nggak lancar karena ngorok gue itu menghambat, dan sleep apnea itu bikin nafas gue berhenti kan, dan setiap kali nafas berhenti karena nyangkut, karena kegemukan kelihatannya. Ketika nafasnya berhenti, jantungnya berpacu lebih cepat, jadi jelek ke jantung, jelek juga ke kesegaran gue. Dan di luar testimoni orang-orang rumah bahwa gue udah gak ngorok lagi, salah satu ciri-ciri yang gue bisa sadari tanpa harus nunggu ngorok atau enggak, cerita gue ngorok atau enggak, adalah gue gak pernah bangun tengah malam. Salah satu ciri-ciri sleep apnea adalah bangun tengah malam untuk pipis. Karena ketika nafas lu berhenti, badan lu tuh menghasilkan sebuah kimia yang harus dikeluarin dari badan. Jadi kalau misalnya lu tengah malam suka bangun kencing, itu salah satu ciri sleep apnea. Sekarang gue udah gak pernah bangun tengah malam untuk kencing, tidak pernah sama sekali. Disitulah gue tahu sleep apnea gue hilang, dan gue bersyukur. Kemudian di posisi ke-6 yang gue syukuri adalah gue sekarang bisa rutin lari. Sesuatu yang juga udah gue cita-citakan, karena gue musuhan kan sama lari. Gue selalu bilang bahwa gue gak suka lari karena kalau orang bilangnya mengalahkan diri sendiri, gue selalu bilang ngapain ngalahin diri sendiri, karena kalaupun lu menang ya lu kalah gitu kan. Tapi gue akhirnya nemu cara untuk suka lari. Salah satunya adalah karena gue pengen lebih sehat. Terus karena gue pakai lari jadi kesempatan untuk dengerin podcast yang selama ini gue pengen dengerin, terutama Joe Rogan. Karena panjang-panjang dia kan, jadi gue ada alasan gue pengen bangun pagi untuk lari karena gue pengen dengerin Joe Rogan uninterrupted. Karena kadang-kadang ketika lo lagi lari, yang gue bisa lakukan cuman ya dengerin itu aja gitu. Jadi gue senang itu terjadi. Apalagi sekarang ada treadmill, jadi gue bisa lari di rumah dan gue bisa lebih kapanpun gue mau gitu. Kalau mau bangun pagi, gue pagi. Kalau mau sore-sore, kalau mau malam-malam. Kalau gue lagi emosi, kesel gitu, pengen ngebakar, gue lari gitu. Jadi lebih enak lah, gue bisa kapanpun ngelakuin itu. Terus di posisi ke-6, ini juga gue syukurin banget, masih bisa main bola. Karena waktu gue ke dokter Andreas Prasaja ya, dokter sleeping disorder yang bantu gue ngilangin sleep apnea gue. Setelah gue diperiksa di sleep lab, tidur semalaman di rumah sakit, diperiksa tidurnya. Ketika gue bertemu dengan dokter, dia ngasih tau kondisinya, kemudian dia bilang, nggak boleh sepak bola ya. Shock gue. Terus gue tanya, kalau basket nggak boleh? Mau nangis gue. Gue denger nggak boleh main bola dan nggak boleh main basket. Gue tahu suatu hari gue akan
berhenti main bola main basket. Kalau enggak, ya kali gue umur 65 main sepak bola di lapangan mau terkejadian lagi gue serangan jantung kan. Tapi gue pengen gue berhenti karena gue yang bilang, bukan karena keadaan memaksa gue gitu. Dan dokternya bilang ya, kecuali kamu bisa nurunin berat badan secara signifikan, berapa persen gitu, jangan gitu. Gue pernah bahas ini di video gue, ada di YouTube gue soal soal sleep apnea. Coba cari deh soal sleep apnea sama soal review alat anti ngorok kalau gue nggak salah, pembahasan lebih detailnya. Tapi itulah yang terjadi karena gue sekarang udah turun, akhirnya gue bisa main bola. Dan gimana ya, seneng aja untuk bisa terus main bola, untuk bisa terus melakukan sesuatu yang gue cintai gitu. Dan selanjutnya di posisi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya? Benar sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bener. Adalah gue tahun ini bersyukur sekali gue bisa kembali mencintai bermain basket. Karena gue udah lama banget nggak main basket. Artinya nggak lama rutin. Terutama sejak gue ketemu sepak bola, gue jadi lebih sering sepak bola daripada basket. Padahal gue dulu dikenal sebagai anak basket. Dari kuliah juga orang nggak akan bilang Panji anak bola, Panji anak basket. Dan memang gue basket banget. Memang istilahnya ya, justru istri gue tuh basket. Si sepak bola nih selingkuhan. Tapi ya gue pulang-pulangnya ke basket juga. Dan harus diakuin, biasanya gue selama ini cuma main basket kalau lagi eksebisi Happy Ballers. Itu adalah pekerjaan terfavorit. Pekerjaan gue ada presenter, MC, juri, stand up, tuh kerjaan kan. Kerjaan tuh banyak banget. Kerjaan terfavorit gue adalah dibayar untuk main basket sama Happy Ballers. Eksebisi itu, bayangin lu suka main basket, lu main basket terus dibayar, ya ampun, happy bener. Habis itu basketnya basket hura-hura hiburan lagi kan. Tapi pemicunya adalah Denny Sumargo. Jadi mau gak mau gue harus berterima kasih. Gara-gara dia undang ke YouTube dia, gue jadi main basket. Gara-gara gue main basket di situ, gue jadi, karena gue kalah telek kan, gue jadi gatel pengen latihan lagi, ngegali lagi, dan jadi seneng lagi main basket. Akhirnya di YouTube gue ada konten 5-on-5, main basket selapang gitu. Seneng gue bisa balik lagi seneng main basket. Sekarang gue kerjanya nyewa lapangan basket sendirian aja untuk latihan, ngulik, karena gue emang seneng ngulik. Itu sesuatu yang gue syukuri. Di 10 adalah gue reguler masak. Itu juga harus gue syukurin. Jadi kalau lo inget beat gue yang masak chocolate chip cookie, itu di mana ya? Pragiwaksono stand up comedy special kayaknya itu yang bikin chocolate chip cookie jadinya kayak tempe. Nah, itu tuh pertama dan terakhir kali gue masak untuk seseorang. Abis itu tuh Gamila tuh selalu nanyain kenapa sih nggak pernah masak untuk kami gitu. Gue juga, nggak pernah tergerak. Tapi pandemi ini, gue juga lupa apa pemicunya ya. Apa mungkin karena gue juga pengen masak untuk diri gue sendiri karena plant based. Gue jadi masak. Dan sekarang gue masak nasi goreng, pakcoy, gue masak aglio olio. Terus gue bikin versi aglio olio Jepang dengan tambahan kayak bubuk gitu, kayak abon rumput laut gitulah. Terus apalagi yang gampang, mac and cheese. Banyak sih. Jadi gue senang juga bahwa sekarang gue masak, gue masak aja untuk anak-anak, triple cheese sandwich, segala macam. Jadi gue masak untuk Mila, masak untuk anak-anak. Itu sesuatu yang gue syukurin. Akhirnya sesuatu yang harusnya gue lakukan dari lama, karena diminta juga, akhirnya kejadian juga. Sekarang rutin gue bisa masakin keluarga gue. Di posisi ke-11 yang gue syukurin adalah lahirnya comikacomedy.club. Gue bersyukur sekali pandemi ini memaksa gue untuk berpikir, dan akhirnya bisa melahirkan comikacomedy.club. Sebenarnya ini kan layanan, bukan produk. Karena dia adalah kombinasi dari beberapa hal yang gue jadiin sinergi aja gitu. Jadi daripada lu nontonnya via Zoom, beli tiketnya di loket, dan nyebar kemana-mana gitu, ya udah gue jadiin satu platform aja, comikacomedy.club. Lu nyari jadwal acara di situ, lu beli tiketnya di situ, lu nontonnya di situ. Dan karena ada comikacomedy.club, gue sebagai promotor terus berkarya, terus membuat sesuatu. Itu satu gitu. Jadi karyawan gue nggak duduk digaji tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Ada yang mereka kerjakan gitu. Di luar itu, janji gue bahwa Comika ini
lahir untuk membantu komedian bisa hidup dari stand up-nya, itu juga bisa terjadi karena semua acara yang ada di CCC, pengisinya itu kami yang bayar. Artinya kan promotor kan gitu ya, pokoknya ini gue ada konsep acara, lu gue bayar putus, yang beli tiket dikit, yang beli tiket banyak, lu dibayar sama gitu. Gue yang terima resikonya, kalau gue pinter, gue dapat untungnya. Nah, dengan itu, semua komedian jadi bisa gue bayar-bayarin. Jadi orang-orang yang selama ini nggak manggung, gue bikin bisa manggung dan kami yang bayarin mereka, terlepas dari yang nonton sedikit ataupun banyak. Dan kadang-kadang memang harus gue akuin masih sedikit karena Comika Comedy Club ini produk yang baru gitu. Kayak Comika tadi waktu itu dulu pertama-tama butuh waktu untuk bikin orang ngerti ini sebenarnya produk apa sih gitu, untuk mau beradaptasi, untuk mau menggunakan produk ini karena masih baru. Jadi orang butuh waktu, emang harus diedukasi dan mesti pelan-pelan, sama pelan-pelannya kayak waktu gue jalanin Comika.id dulu. Dan dengan itu, nggak apa-apa resiko dilakukan, dilimpahkan ke kami, karena kami mampu secara finansial, dan komedian ini bisa manggung. Kecuali yang level open micer ya, yang ngebuka. Itu kan gue buka untuk umum, siapapun yang mau, ya udah ngisi aja gitu. Tapi yang kerja di situ, gue bayarin, gue kasih duit. Bahkan acara Beat the Beat, itu membuat komedian jadi komedian yang level baru gitu ya, bisa berpenghasilan. Gue kaget sih betapa banyaknya duit yang keluar untuk belanja beat dari satu orang. Dan orang-orang komika-komika yang jadi seller ini, yang ngejual ini, mungkin kalau bukan karena Beat the Beat nggak punya penghasilan karena stand up, ini karena joke mereka loh, karena penulisan mereka dapat penghasilan gitu. Dan terakhir, gue bersyukur karena gue yakin ini tuh masa depan gitu. Gue tuh selalu bilang berulang-ulang bahwa bisnis itu sebenarnya polanya berulang. Yang gue perhatiin dengan teramat adalah pergeseran antara apa yang tadinya normal dan jadi apa yang tadinya bajakan ke normal. Kayak dulu yang normal CD kan, benda fisik untuk musik yang normal fisik, beli CD atau beli kaset. Terus kalaupun lu dapet yang digital tuh biasanya downloadan, bajakan gitu kan. Sekarang yang digital jadi yang normal, yang fisik jadi yang premium. Kayak film, dulu kalau nonton film yang normal adalah, produk normalnya adalah DVD. Kemudian kalau lu nonton digital tuh pasti downloadan tuh. Sekarang yang digital jadi yang normal, streaming itu, Netflix dan segala macamnya. DVD atau Blu-ray jadi premium. Mungkin lebih ke Blu-ray ya, DVD jadi ngambang posisinya. Nah, gue percaya event juga seperti itu. Dari orang nonton gratisan gitu ya, streamingan, gue percaya bahwa acara streaming itu kelak akan jadi acara normalnya. Yang gue bikin di Comika Comedy Club itu akan jadi normalnya, jadi produk dasarnya. Ketika orang nonton acara off-air, itu udah premiumnya. Karena pandemi, orang akan lebih menghargai kesempatan untuk bisa duduk bareng dan nonton sesuatu di depan matanya mereka. Dan nonton streaming berbayar jadi normalnya, jadi basicnya gitu. Makanya gue bilang sama tim gue, kita itu ya ketika bikin acara off, kayak Keadaan Kahar deh, bikin acara off-air Keadaan Kahar, atau bikin acaranya Boris tuh Live in What You Want, kita bukan jualan tiket stand up. Kalau mau jualan tiket stand up mah Comika Comedy Club. Ketika kita bikin on-ground, kita jualan experience gitu, sesuatu yang mereka nanti mereka pengen banget. Bayangin, Keadaan Kahar itu kan tiketnya kan on-groundnya itu 2 juta dan 4 juta. 2 juta itu adalah tiket untuk 2 orang, karena duduknya misah-misah, jadi satu meja berdua, makanya tiketnya 2 juta untuk 2 orang. Dan ada tiket 4 juta untuk 4 orang. Nah, ada banyak orang kehabisan tiket yang 2 juta, mereka beli tiket yang 4 juta walaupun yang nonton cuma 2. Jadi mereka, gue bingung sendiri nih. Jadi mereka sengaja, gue kehabisan nih yang tiket 2 juta, yaudah gue beli 4 juta, nontonnya berdua doang. Kenapa tuh? Mungkin karena senang show gue, senang stand up gue, tapi juga karena buat mereka ini adalah sesuatu yang premium memang. Gue rela bayar karena gue tahu gue merindukan ini. Nah, ini yang gue syukuri. Terkait dengan itu, Comika.id juga gue syukuri yang selanjutnya nih. Comika.id itu gue syukurin lahir beberapa tahun sebelum pandemi ini terjadi. Karena jatuhnya kayak timingnya tepat. Tepat ketika pandemi terjadi, tepat ketika komikanya mulai terbiasa untuk naruh konten. Karena dulu waktu awal-awal, pelan banget. Mungkin ada yang inget. Dulu waktu gue ngebuka digital download untuk komika selain gue, cuman ada 2 pertunjukan, 2 digital download untuk hampir setahun. Cuman ada Brothers Concert, Viko sama Rispo, dan cuman ada
callback, Regen, Rahmat, dan Frimawan. Udah, ini doang, selama setahun. Ngajak orang-orang tuh susah. Orang nawarin diri juga nggak ada. Gue mesti ngajakin, nego, mau nggak naro dan segala macamnya. Oh iya, mereka akhirnya mau. Ketika mereka udah mulai naro, udah mulai kelihatan, habis itu masih nawarin lagi, mau nggak lo taruh dong, taruh dong, taruh dong. Sampai lama-lama mereka naro sendiri. Dan ketika masuk tahun 2020, habit Komika untuk naro kontennya di Comikado tadi udah terbentuk. Dan ketika pandemi terjadi, gue bersyukur karena gue punya platform digital download ini, karena bisnis gue jadinya nggak amsyong-amsyong banget. Nggak amsyong sama sekali bahkan. Nanti gue cerita. Dan komika-komikanya yang naruh jadi punya penghasilan. Ada banyak banget komika yang selama pandemi duitnya cuma dari comikado.id doang. Bersyukur gitu. Ada ini untuk membantu komika-komikanya juga. Nah, berkait dengan kantor, salah satu yang gue syukuri juga terjadi di tahun ini adalah di awal tahun kantor sempat outing ke Jepang sebagai perayaan pencapaian kami di tahun lalu, 2019, tahun yang baik untuk kami. Jadi saking baiknya kami merayakan dengan outing. Senang juga sempat outing di tahun ini sebelum kehajar pandemi, Januari akhir, pas sehari setelah personal brandingnya Bari, stand up comedy specialnya Bari. Besoknya langsung kami terbang satu kantor 10 orang ke Jepang, kami ke Osaka dan ke Tokyo. Terus Februari awal gue balik, kami balik. Maret, kalau nggak Februari tuh udah mulai dengar soal COVID tuh, tapi belum gimana-gimana banget. Februari akhir makin rame, Maret kalau nggak salah udah mulai lockdown. Jadi bersyukur. Nah, berkaitan dengan itu, gue bersyukur juga tahun ini, keberapa tuh ya? Ke-14 kayaknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya benar ke-14. Gue bersyukur bahwa di tahun ini, kantor kami juga menang. Gue bilang, sama anak-anak kantor, di bulan April tuh gue ngeliat ke depan, gila nih kantor cuma bisa napas 3 bulan. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, mati nih kantor nih. Cuma untuk 3 bulan ke depan. Itu juga 3 bulan hasil nabung keuntungan dari tahun lalu. Jadi 2019, bagian dari target kami adalah tabungan 3 bulan overhead. Supaya kalau ada apa-apa terjadi, kita hidup selama 3 bulan. Jadi kalau nggak ada penghasilan sama sekali, kita ada 3 bulan untuk nafas. Saat itu gue pikir, apa yang akan terjadi sih sampai 3 bulan nggak ada job sama sekali? Des, kejadian pandemi. Untung ada tabungan. Dan tabungan itu membuat kami bisa nafas, bisa ngukur, bisa ngelihat kita mesti ngelakukan apa. Dan di bulan April gue bilang, ini do or die ini untuk kita. Kita nih ada dalam posisi kalau kita nggak ngapa-ngapain, 3 bulan kemudian kita tutup nih kantor, nggak ada apa-apa gitu. Nah, tapi gue nggak pengen tahun ini cuma bertahan kantor kita. Gue pengen tahun ini kita menang. Yang lain lagi berusaha untuk bertahan. Ya udah kita ngegas, kita berusaha untuk menang. Jadi terus kami melakukan semua yang bisa kami lakukan untuk memastikan kami menang. Dan di akhir tahun, setelah dihitung, ternyata profit dari kantor itu lebih dari 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Padahal ada pandemi, padahal workforce-nya, karyawannya, semua orang yang dalam kantor naik 2 kali lipat. Jadi tahun 2019 kami ber-10, tahun 2020 kami ber-20, tahun 2020 ada pandemi, tahun 2020 kami hampir 3 kali lipat. Keuntungan, bukan revenue, keuntungannya 3 kali lipat. Dan gue bersyukur karena gue bilang sama anak-anak kantor, gue ini emang suka ngegas kalau jadi bos. Tapi itu karena gue gak mau membiarkan siapapun menghalangi gue untuk mencapai apa yang gue mau. Nih, semoga yang datang hari ini untuk berkarya tidak terganggu oleh mereka yang datang hanya untuk uangnya saja. Gue gak akan membiarkan orang yang cuma datang mental kerja ke kantor mengganggu gue mencapai apa yang gue sebagai orang berkarya mau lakukan. Jadi ya gue bongkar pasang. Gue banyak ngelepas orang, tapi bukan karena ini pandemi segala macam. Memang karena kurang aja gitu, nggak pas gitu. Bongkar pasang sampai dapat yang tim. Dan gue yakin masih akan bongkar pasang juga. Tapi kemarin kami dinner akhir tahun dan ngumumin bahwa kantor menang dan ngumumin bahwa karyawan pada dapat bonus dan ngumumin. Nah ini sesuatu yang mau disyukuri lagi, ke-15. Karena kami menang, karena profit 3 kali lipat. Tahun depan, kemarin udah diumumin, tahun depan kantor kami mau outing lagi ke luar negeri. Kapannya ya nunggu udah semuanya udah siap, nunggu pandemi udah mengizinkan orang bisa keluar negeri, tahu caranya keluar negeri. Tapi
gue mau bilang outing jadi hak lu satu kantor. Karena lu berhasil, lu dapat bonus, kita outing juga. Keluar negeri lagi. Itu adalah hak lu gitu. Masalah kapannya kita nggak tahu, tapi outing jadi hak satu kantor. Karena gue bangga sama apa yang kami capai. Terus di posisi ke-16, gue bersyukur setidaknya ya, sampai dengan akhir tahun 2020, satu keluarga nggak ada yang kena COVID. Gue, Gamila, anak-anak, alhamdulillah aman. Dan kalau dipikir-pikir ya, gue tuh sembarangan banget kan. Maksudnya gue, gimana ya, gue tuh susah banget untuk menimbang-nimbang soal kapan gue mesti keluar, kapan gue nggak perlu keluar, apa yang mesti dilakukan langsung, apa yang mesti dilakukan lewat rumah. Itu gue tumpang tindih, dihajar juga dengan ambisi gue untuk ngerjain ini itu. Gue pengen kantor bertahan, gue pengen tetap berkarya dan segala macamnya. Akhirnya gue kayak super spreader gitu, gue kemana-mana. Tapi kayaknya ya, gue bersyukur bang. Sebenarnya ada beberapa faktor. Gamila bilang ternyata penelitian terbaru bilang golongan darah yang paling sulit, lebih sulit kena COVID adalah O, golongan darah gue. Dan yang salah satu yang mudah kena COVID adalah golongan darah A, dan itu adalah Gamila dan 2 anak-anak gue. Itu menjelaskan kenapa gue jadi sedikit lebih kuat. Tapi gue rasa juga karena gue sebisa mungkin berusaha untuk disiplin dengan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, 20 detik pakai sabun. Dan gue bersyukur banget ini. Karena makin deket nih yang kena COVID. Makin deket banget. Ya gue berharap 2021 sampai dengan akhir satu keluarga nggak ada yang kena COVID. Bukan cuman karena sakitnya nyiksa, tapi karena dampak sosialnya juga nyiksa kepada gue, kepada keluarga, kepada kantor, kepada lu yang mungkin mengandalkan gue untuk menghibur lu gitu. Oh, gue bersyukur banget. Moga-moga gue bisa gini terus. Terus di posisi ke 17, 18, 19, 20, ya 17 nih. Gue bersyukur sempat ngejalanin program 10 billboard seluruh Jakarta. Jadi di Februari tanggal 14 sampai dengan Maret tanggal 14, gue naro promo di 10 titik billboard Jakarta, promo Komodo Menuy. Yang gue bikin kayak treasure hunt gitu, sebenarnya kayak scavenger hunt. Jadi orang suruh ngumpulin selfie di depan 10 titik tersebut, 10 billboard tersebut, 100 orang pertama dapat tiket untuk nonton Komodo Menuy Istora. Gue bersyukur tuh itu sempat kejadian sebelum pandemi kena. Karena kalau misalkan ketika pandemi kena, ya mungkin nggak ada yang ngeliat lagi ada di jalan. Walaupun sih yang terjadi sama Deddy Corbuzier dan Igun membuktikan bahwa walaupun pandemi dan orang pada nggak turun ke jalan, tapi kalau strateginya oke, viral juga, nyampe juga ke sosmed. Tapi gue bersyukur itu sempat jalan sebelum pandemi masuk gitu. Jadi optimal banget bola mata yang ngeliat itu. Dan nyambung ke yang posisi ke 18, ya benar. Adalah gue bersyukur penjualan tiket Komodo Menuy itu sangat lancar. Lancar banget bahkan. Berapa tiket? 5.000 apa 6.000 tiket terjual gitu. Totalnya dari berapa kota tuh gue ngebuka penjualan tiket. Pertunjukannya memang nggak jalan. Tapi kayak gue buka penjualan Istora kan Juni tuh ya. Itu kan habis dalam 3 jam. Maksud gue tiketnya 1 juta gitu. Sampai dengan 1 juta rupiah. Habis dalam 3 jam total sejumlah 3.300 atau 3.500 tiket kan. Gimana sih? Nonton lawak. Mengagumkan. Habis itu karena acara semuanya akhirnya dimundurin ke 2021, gue buka refund kan. Gue udah khawatir nih, mungkin balik 50%, duitnya mesti balik 50%. Karena gue pengen adil ya. Maksud gue kalau acaranya mundur, lu butuh duitnya, yaudah gue pengen, kalau emang lu butuh duitnya, nih gue buka kesempatan untuk refund, ambil aja dulu duitnya. Tapi kalau lu tim tahan tiket, yang lu tahu dapetinnya emang susah, yaudah lu tahan aja. Jadi gue buka kesempatan itu refund, 1 bulan gue buka kesempatan refund. Gue umumin, email blast, sosmed, segala macam. Gue lakukan semua yang bisa gue lakukan. Ternyata yang balik tuh 10%, 12% kalau nggak salah. Dikit banget loh kalau dipikir-pikir. Artinya 90% pengen tahan tiketnya. Lebih, 90% lebih. Gue bersyukur karena penjualan tiketnya tetap lancar. Dan gue bersyukur orang tetap mempercayakan uangnya disimpan di gua gitu.
sambil nunggu jadwal tahun depan. Untuk yang nunggu jadwalnya udah gue taruh di tersinggung oleh panji.com, yang lu cek aja apakah masih oke sama lu. Selanjutnya di posisi ke-19 yang gue syukuri adalah gue akhirnya rilis buku Pecahkan. Pertama karena gue akhirnya masih bisa nulis buku dengan kesibukan gue, akhirnya bisa rilis buku ke-10. Abis itu ini adalah buku 10 tahun gue stand up, gue ngeluarin buku edukasi stand up. Dan gue bisa bilang ini buku yang paling gue banggakan. Makanya kalau lu sadari, gue paling niat promosiin si buku Pecahkan dibanding yang lain. Kerja sama Uluan, gue melahirkan buku yang jadi persembahan gue untuk siapapun yang pengen belajar stand up. Gue bersyukur sama itu. Dan terakhir di posisi ke-20 yang gue syukuri adalah gue bisa makan sama keluarga. Ini terdengar aneh, tapi biasanya gue tuh nggak pernah tuh makan pagi, makan siang, makan malam sama keluarga. Jarang sekali. Dalam satu tahun bisa dihitung pakai jari, bisa dihitung satu tangan. Biasanya. Karena kadang-kadang gue makan di rumah, tapi makan pagi di rumah, siang sama malam di luar. Makan pagi di rumah, makan siang di rumah, makan malam di luar. Makan pagi di luar, makan siang di luar, makan malam di rumah. Gitu mulu. Gak pernah ada benar-benar lengkap. Semasa pandemi, berhari-hari. Sarapan, makan siang, makan malam. Gue bersyukur banget, itu mewah buat gue. Dan semoga pandemi membaik, tapi semoga gue juga masih bisa tetepin. Makanya kalau ada kerjaan yang bisa lewat Zoom, gue lewat Zoom aja deh, biar gue bisa sama keluarga gue terus. Itu mewah sekali. Dari rambut gue masih ada dan gue masih gemuk, sampai rambut gue udah nggak ada terus gue ada kurusan, gue masih makan sama keluarga. Di tahun 2020 ini sering sekali. Jadi normal justru. Bisa sarapan, makan siang, dan makan malam sama keluarga. Jadi normal. Dan ini yang paling gue syukuri. Di luar bahwa kami gak ada yang kena sakit apa-apa, tapi bahkan Sabtu Minggu, apalagi Sabtu Minggu, gue kan sering keluar kota ya. Jadi kalau ada bonus 21, ada enaknya juga gue nggak ngerasain jet lag setahun. Biasanya kan gue selalu tour ya, selalu ada juga keluar negeri, dan keluar negeri itu kan jet lag itu ngaruh loh ke metabolisme dan ngaruh kepada kemampuan badan lu memproses makanan dan ngaruh kepada kesehatan lu secara umum. Gue rasa salah satu yang membuat gue berhasil turun berat badan kayak gini adalah karena gue nggak keluar negeri dan gak ada jet lagnya. Jet lag tuh bisa parah loh kalau misalnya lu ke jangankan ke Amerika gitu, atau ke Inggris, atau ke apalagi ya, Islandia ya. Gue pernah bahas tuh soal kenapa Islandia tuh parah banget jet lagnya, ada di YouTube gue juga. Ke Australia aja yang +3 rasanya aneh itu, cukup aneh. Ke Jepang gitu yang -5 atau +5 ya, gue lupa. Aneh itu, rasanya aneh di badan. Dan gue bersyukur itu nggak kejadian. Bersyukur gue bisa di rumah terus, bisa sama keluarga terus-terusan. Itulah 20 hal yang gue syukuri di tahun 2020. Beberapa di antaranya sebenarnya mungkin terjadi juga sama lo, dan gue mau ngingetin bahwa itu layak sekali lo syukurin. Sesuatu yang menyenangkan di tahun penuh kebingungan ini. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Semoga lu juga bersyukur atas apa yang tetap lu dapatkan, kemewahan-kemewahan yang lu dapatkan, kemewahan yang tersamarkan gitu, nggak kelihatan kayak kemewahan, tapi sebenarnya itu kemewahan yang lu dapatin di tahun 2020. Makasih banyak, dan semoga tahun 2021 kita lebih baik lagi. Thank you, Goks.